Hello again everyone, welcome back again di Market Update. Ini untuk altcoins update, tapi nanti kita ada pembahasan secara keseluruhan juga ya seputar market teman-teman sekalian. Dan of course Bitcoin salah satu yang akan saya review juga ya untuk apa yang terjadi pada pergerakan Bitcoin selama 12-24 jam terakhir. First of all, saya pengen say thank you banget buat teman-teman yang udah support ya di previous video. Komen kalian, wah rata-rata saya baca ya, dan banyak sekali ternyata feedback positif dan bahkan menyarankan kepada saya untuk Vin, komen kayak gitu nggak usah diladenin gitu ya. Yes, bener banget sebetulnya teman-teman sekalian. Tapi saya pikir saya juga memanfaatkan komentar tersebut ya sebagai satu bentuk upaya untuk membantu teman-teman yang mungkin bisa dibilang belum terlalu mengerti untuk lebih mengerti tentang market gitu. Bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menebak 100% ya what will happen with the market di masa yang akan datang. Jadi ya penekanannya sebenarnya di situ sih. Jadi kalau misalnya saya ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, it's all about probability gitu ya. Bukan berarti Kevin main aman nih ya, kalau nggak naik ya turun, ya kalau bergerak pasti ke kanan gitu kan. Tapi lebih kepada preparing for what will happen ya. Bukan what will happen deh, lebih kepada preparing gitu ya. Misalkan contoh gini deh teman-teman ya, kalian buat apa sih kalian ngelihat ramalan cuaca gitu ya kan. Kenapa kalian cek gitu, kayak ini kalau di Indonesia sih mungkin nggak terlalu jadi perhatian khusus ya, tapi kalau buat kalian yang tinggalnya di negara yang 4 musim itu penting loh ngecek gitu, kayak hari ini dingin banget nggak ya kan, bahkan kalian bakal cek weather gitu kan, kayak wah hari ini suhunya bisa turun sampai 5 derajat nih dan feels like -1 gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Ya pasti kalian bawa coat gitu kan, kalian bawa coat, kalian bawa sweater gitu. Bukan sweater, nih apa sih namanya ya, sweater kali ya teman-teman sekalian. Terus kalian pakai topi, kalian pakai sarung tangan gitu kan, persiapan buat ngadepin cuaca yang bisa sewaktu-waktu turun sampai -1. Nah itu preparationnya gitu. So technically di market kita juga harus kayak gitu. When this happen ya kamu nggak kaget gitu ya, bukan kayak waduh ini gue harus gimana nih gitu ya. Ya kira-kira pandangannya seperti itu. Before kita ngomongin lebih lanjut ya, saya pengen sharing sedikit ya ke teman-teman sekalian ya about what I discuss with the advanced group ya dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya update terutama seputar market teman-teman sekalian, saya udah banyak sekali ngebahas dan planning saya seperti apa gitu ya. Kayak I mean everything's most of the time ya terstructure teman-teman sekalian, dan saya post ya di idea apa yang akan saya lakukan dan bla 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 gitu. Saya nggak belanja teman-teman sekalian, baru sampai kemarin akhirnya decide ya untuk start nambah sedikit portofolio saya ya, dan saya di situ kasih penekanan ya bahwa saya nggak deploy stablecoin lebih besar dari hasil take profit saya di XRP, Bitcoin, Doge, Link dan bla 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 gitu, dan semuanya saya post di sini gitu. Jadi kalian bisa cek juga kayak di bagian thread ini kan ada banyak banget ya koin-koinnya teman-teman sekalian gitu ya. So saya post di sana di idenya dan planning saya serta eksekusi saya seperti apa gitu. Tapi konteksnya di sini bukan semerta-merta ngajak kalian ikutin saya, enggak. Lebih kepada nih loh guys, saya ngeliat kondisi market kayak begini tuh kayak gimana ya, bagaimana pemanfaatan saya, and there we go ya. I mean ya, I'm not catch the exact bottom, tapi at least ya for some alts ya dapat harga bagus gitu ya, kayak negosiasi yang lumayan ideal. Plus what we do ya on the daily basis, most of the time kita transaksi gitu. Ya per hari ini kita happy banget karena dapat satu pergerakan yang sangat-sangat impulsif. Semua itu ada di dalam watchlist saya yang saya juga ya setiap hari saya review. Ini pribadi ya teman-teman ya, artinya eksekusi review semua saya lakukan secara mandiri gitu, nggak dengan tim, nggak dengan bantuan orang lain gitu ya, dan ya paling bantuan AI assistance ya biasanya, karena menurut saya AI saat ini kita juga harus pelajari dan biar bisa bikin kita lebih efisien ya dalam mengumpulkan informasi, data, research dan bla 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 gitu before kita decide okay, this is my watch list bla 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 ya, saya review lewat CoinGlass and bla 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 gitu. Anda bisa cek juga ya, bahkan kalau yang kemarin kayaknya waktu yang live streaming hari apa ya, saya kasih
sedikit tips tuh dalam memanfaatkan ya top gainers, top losers untuk jadi sebuah watchlist kamu dalam sehari itu. Ya, coba type di kolom komen ya siapa aja yang udah mempraktekkan dan Anda dapat khasiatnya gitu ya kalau kita bilang. Karena teman-teman di SAG ya menurut saya they are amazing gitu ya. There's a lot of transaction yang saya juga nggak mantau, saya juga nggak lihat, tapi mereka dapat gitu. Ya, transactions yang saya nggak ngomongin beberapa koin kayak misalnya BNX gitu, but this guy catch the BNX. I don't know ya, Mr. Hari doing so well gitu ya. Ini tapi juga bukan berarti semua profit ya teman-teman ya. Lose pasti ada, dan itu yang justru saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk selalu memperhatikan ya risk management dan bla 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 gitu, supaya kamu bisa bisa dapat result yang sesuai gitu loh, membahagiakan lah kira-kira begitu. Jadi guys, pada dasarnya itu ya penekanan saya gitu, dan saya harap sih siapapun yang nonton, yang baru nonton bisa mengerti akan hal itu gitu, bahwa saya mengajarkan lebih kepada reaction dibandingkan prediction gitu. Saya nggak predict, saya setiap hari ngeliatin ya, screening ya, kira-kira ini koin apa nih yang lagi dimanfaatin sama para whales-nya gitu. Cara saya ngelihat supaya kemudian saya bisa manfaatin koin itu untuk jadi peluang trading harian saya ya, untuk kita scalping atau day trading ya, kira-kira begitu guys ya. So anyway guys, today ya it's very amazing karena finally kita ngelihat Bitcoin memasuki indeks extreme fear. Ini 10 guys angkanya. This is very great ya. This is very very huge gitu. This is very big. Kenapa? Karena kalau kamu cek di setahun yang lalu ya, nih ya 27 Februari 2024, kamu lihat di situ Bitcoin price $54.000 dan indeks fear and greed-nya itu di angka 76. Oke. Itu artinya di harga 54.000 orang-orang greed. Right? Di harga 54.000 pada saat itu, lebih tepatnya di sini, orang-orang greed. Sekarang Bitcoin-nya di 86.400 dan kita memasuki extreme fear. Oke. This is amazing ya so far teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena ya, saya setuju sama Beli ya. Ada Beli ya dari Hotelier Crypto ya, dia bilang, bayangkan teman-teman ya. Ya, I'm imagining ya, kan saya lagi ngebayangin gitu ya. Ini market dengan kondisi begini, ya, 86.000 and then kita extreme fear ya. So ya, I don't know guys ya, apakah ini adalah potential bottomnya, and which means ya kita bisa melihat ada possibility untuk market rally gitu, right? Ya, terlepas dari kondisi tersebut, tidak bisa dipungkiri guys, ETF outflow ya menunjukkan bahwa even whale sekalipun adalah retail biasa ya, mereka juga bisa kena shake out. Ini adalah salah satu yang saya bahas I think sama teman-teman ya udah dari beberapa hari terakhir di Telegram group. Saya udah bilang kan soal level 92.500 adalah level yang sangat krusial ya. Ini saya posting di Telegram group sekitar pada tanggal 24 Februari ya. Pada saat itu saya sampaikan ke teman-teman apa alasannya 92.500 itu adalah level yang sangat kritikal gitu. Karena short term holder supply cost basisnya itu, atau kita bilang ya average mereka membeli harganya di 92.500. Jadi begitu level itu dijebol, very likely bisa menciptakan extra selling pressure karena most of the time mereka yang bisa dibilang ya baru beli sebentar gitu kan, ngehold nggak jalan-jalan, nggak sesuai ekspektasi. Biasanya secara mentality lebih gampang untuk ngelepas barang, dan itu diperjelas sama Ki Yongju. Dia adalah CEO dari CryptoQuan ya. Dia bilang begini teman-teman ya, ini ngeledek banget nih orang ya, if you're panic selling now, you're probably a noob. Ya, a 30% correction in a Bitcoin bull cycle is common. It dropped 53% di tahun 2021 dan masih bisa recovery sampai menciptakan all-time high. Ya, buying when prices rise and selling when they fall is the worst investment strategy. Artinya, beli saat harga naik dan jual saat dia turun itu adalah investment strategy terburuk.
I believe in him ya, invest with a clear plan. I'm agree ya, I mean teman-teman sekalian, saya setuju sama dia ya, invest dengan plan yang jelas gitu ya teman-teman sekalian. Dan yang namanya kita nge-snipe ya untuk mendapatkan harga murah dikala market dalam keadaan extremely fear, itu adalah one of the best investment strategy, I believe ya. Ada beberapa orang yang sempat bilang di kolom komen ya YouTube saya, dia bilang gini, kok gue cuman beli saat fear dan gue jual saat extreme greed, so far gue make money. And I believe that guy will probably dalam kondisi sekarang pasti dia lagi cenderung oke, gue nyicil beli gitu ya, minimal dia cicil beli. Dan saat nanti market berbalik ke keadaan fear atau greed atau extreme greed, ya that's time to sell, right? Dan itu adalah strategi yang ideal gitu loh. Artinya melawan majority of people di dalam market. Dan kita tahu gitu ya teman-teman sekalian, dalam tanda kutip mayoritas orang rugi, gitu kan? Jadi ketika kita berpikir sebaliknya, well obviously ya saya pikir masih banyak orang yang optimis saat ini. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi retailers, udah pasti banyak kan lebih pesimis daripada optimis gitu. Dan ya, I believe selling pressure masih bisa berlanjut teman-teman sekalian ya, karena saya rasa untuk ngebalikin momentum seketika tuh nggak gampang. Minimal kita perlu lihat dia konsolidasi dulu, minimal dia perlu bolak-balik dulu ya. Ingat teman-teman, Bitcoin punya habit gitu. After a big impulsive move selalu disambut dengan konsolidasi. Dan itu terjadi berkali-kali, bertahun-tahun gitu ya. Dan seperti yang saya katakan di previous video update gitu guys, dalam keadaan bull market sekalipun, tetap ada kondisi di mana kita akan mengalami yang namanya pullback sampai ngetes di level tertentu gitu. Dan di sini kalau kalian lihat ya, saya pakai exponential moving average buat 21 dan 34 di weekly, dan so far kita ngelihat dia reboundnya setelah testing EMA 34. So far so good. ABC corrective wave bisa jadi sebagai pertimbangan yang sedang terjadi pada skenario Bitcoin saat ini, which means ya kalau kalian believe dengan kondisi tersebut ya harusnya sih jadi pertimbangan buat kalian yang ngelihat bahwa ya maybe this is a good discount, that's all. Ya maybe this is a good discount, maybe this could be ya dimana saat kamu yang tadinya FOMO banget gitu kan, berhari-hari berbulan-bulan akhirnya dikasih diskon ya justru dimanfaatinya di sini gitu. Ya, dan guys, by the way, nanti malam tanggal 28 Februari ya, kita kan pas tuh tengah malam ya, kita masuk new moon guys ya. Ini artinya expect for extra volatility, extra movement gitu. So far dalam 2 hari terakhir total liquidation aja udah gendut banget ini ya. Saya rasa exchange sudah makan cukup lumayan. Dan kalau kita cek di bagian liquidation heat map atau liquidation map ya, Anda bisa cek ya untuk 7 days saat ini sell shortnya gendut, semakin gendut. Ya, cuma naik ke 92.000 aja, total yang kena liquidation itu bisa sampai 4,2 billion dollars, dan itu so big ya. Di sini ada satu yang lumayan mengganjal ya teman-teman, sebenarnya bukan mengganjal sih, di luar dari kondisi yang dimana ada sell off ya, dimana kita tahu exchange saat ini lagi dapat ya, ini update terakhir ya. Exchange ada inflow yang lumayan gede guys ya, dan itu tentu saja disebabkan oleh mereka yang juga berjualan gitu. Tapi kalau kita lihat di saat yang sama, for some people juga ada yang melakukan transaksi. Total ada sekitar 8.000 Bitcoin yang dikeluarin dari Coinbase. Ya, dikirim ke unknown wallet. Artinya ya kemungkinan besar mereka beli dan mereka akumulasi gitu. Ya, fueling speculation about a potential new whale or institutional accumulation. So that's great gitu ya. Artinya di balik orang yang panic selling ada orang yang memanfaatkan situasi itu untuk mereka akumulasi, which is good gitu. Ya so far sih itu ya informasi yang kita punya saat ini. Dan Vin, kalau misalkan kita mau dapat validasi nih, ini ABC udah selesai belum sih? Atau si wave-nya masih bisa lebih rendah gitu? Sebenarnya teman-teman bisa pakai Fibonacci extension. Kita pakai E-wave ini sebagai acuan gitu ya, kayak sejauh mana sih dia bisa turun gitu. Kita tarik ke B-wave-nya guys ya. Dan yang kalian dapatkan adalah 1272 dan 1618 sebagai potential target ya. The first target harusnya di $90.000, tapi karena kita ngelihat di sini jatuhnya ke fake out, maka asumsinya adalah kita ngelihat expanded ABC ya, triangle ABC corrective wave
itu yang kita lihat nih, ekspektasinya gitu ya. Artinya ini yang kita lihat nih, irregular atau expanded flat corrective wave. Yang artinya si wave-nya harusnya nggak akan sama dengan A wave. Si wave-nya akan punya kecenderungan pergerakan yang lebih rendah daripada si A wave-nya gitu ya. Artinya kalau misalnya seperti itu, kita bisa berasumsi target terdekat adalah 85.700 sampai 80.210 dolar untuk potensi penurunannya. Itu sementara yang bisa jadi pertimbangan. Jadi yang angka 1 saya hilangkan ya teman-teman, karena kita ngelihat dia nggak mungkin di level yang sama gitu. 1618 atau 1272. Jadi secara karakteristik ketika kita ngelihat ada bull trap, nah itu ada consideration tuh antara kita jadinya ke running flat atau ke expanded gitu. Cuman karena kita udah create lower low, very likely jadinya expanded gitu. Kalau kita mau anggap dia sebagai running flat correction, kelihatannya udah kurang tepat. Kenapa? Karena untuk running flat, walaupun ya B wave-nya nge-fake out daripada si bull atau high point terakhir ya, sebelum kita ngelihat dia koreksi ke wave A, wave C-nya itu nggak boleh lebih rendah dari si wave A. Nah, pertanyaannya adalah saat ini kita lebih rendah atau lebih tinggi gitu kan, higher low atau lower low. Sayangnya yang kita dapatkan adalah lower low, which means selling pressure-nya lebih kuat, lebih powerful dan menciptakan expanded itu. Ya, expanded flat corrective wave, very likely, atau zigzag ya, kita bisa bilang di zigzag juga gitu kan ya. But ya, more or less itu gambarannya untuk si Bitcoin teman-teman. Dan untuk validasinya, minimal banget harap dicatat, kita harus ngelihat Bitcoin switching high point ini sebagai potential higher high. Baru kemudian kita bisa katakan, oke ya, there's might be a slightly chance ya, kita bisa katakan bahwa ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, atau potential impulsive wave. But for now, selama itu belum terjadi, Anda harus fokus di sini gitu. Artinya apa? Naik ini bisa saja bersifat korektif and bla bla bla, dan bisa jadi potential lower high. Walaupun ya, kali ini dengan kondisinya, divergence-nya kelihatan lebih jelas banget teman-teman ya. Ini untuk 1 hour time frame. It's a very big divergence untuk MACD-nya, dan untuk si RSI aja ya, kalau kalian lihat di sini, it's a very big divergence juga. Oke, higher low di sini secara jelas terlihat pada RSI-nya. Maka ketika kita ngelihat price action-nya menciptakan lower low di saat indikatornya higher low, ini menunjukkan indikasi bahwa ada potensi Bitcoin bisa ketahan di level tersebut dan benar-benar ngerespon ya fair value gap yang terbentuk pada perspektif time frame daily. Jadi as a conclusion teman-teman sekalian, sementara ada potensi Bitcoin akan menciptakan bottom level di area 82.000 dolar ditambah dukungan dari extreme fear tadi. Oke? Nah, itu penjelasan saya seputar Bitcoin terupdate saat ini. Guys, jangan lupa Donald Trump juga menerapkan tarif ya terhadap Uni Eropa senilai 25%. So, it's very likely bakal jadi selling pressure tambahan buat market secara keseluruhan. Karena S&P 500, Nasdaq, walaupun Nasdaq semalam recovery gara-gara Nvidia, tetap aja ya selling pressure bisa tetap berlanjut pada ketidakpastian dari Donald Trump. So, that's our main concern untuk saat ini. And the next one teman-teman sekalian ya, saya ada ngecek di bagian video ini ya, yang Ethereum Litecoin kan di sini ada saya pin komen ya, dan saya lihat ada yang request seputar AI16Z gitu. Saya pikir memang AI token terlihat cukup menarik ya untuk kita bahas, karena kita tahu kondisinya saat ini sektor AI lagi berkembang banget. Ditambah yang lebih menarik lagi adalah Nvidia ya, secara revenue earning ternyata menunjukkan di atas estimasi, dan itu kabar baik teman-teman sekalian. Maka pertimbangannya adalah untuk AI token bisa dapat exposure, dan di sini AI16Z probably adalah salah satu pilihan yang juga tidak kalah menarik. Kalau kita cek ya dari price action secara gambaran keseluruhan, AI16Z itu sebelumnya kan dia bullish guys. Namun di titik tertentu kita ngelihat dia udah habis nih bensinnya. Jadi ibaratnya ini adalah ya, you can say that this one is wave 1, 2, kemudian ongoing 3, 4, dan 5, atau mungkin 3-nya di sini, 4-nya di sini gitu ya. Karena ini ada internalnya lagi, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian 4, dan 5, dan bla bla bla. Ya, but ya untuk lebih clear ya teman-teman sekalian ya, ini pandangan saya. Ini saya anggap sebagai pullback simple, bukan retracement. Tapi yang ini karena dia lumayan
panjang ya. Kalau kita bisa bilang ini ABC juga bisa iya teman-teman sekalian gitu. Maka saya anggap bahwa this is the low point dan this is the potential high point kita, ditambahkan level 62%. Levelnya udah lewat 62%, tapi 79% belum dites gitu ya. Namun sejauh ini harga pada AI16Z showing sign bahwa dia sudah mulai melambat dari tekanan jualnya dan somehow dapat reaction cukup baik sekali di area 0,2650 dolar. Dia mulai konsolidasi tapi belum cukup. Kenapa? Karena sebetulnya waktu lalu itu kita ngelihat ya, dia ada perubahan struktur yang cukup baik dalam tanda kutip. Sebelum dia menciptakan lower low, ada sempat kondisi dia menciptakan lower high. Ini adalah lower low, ini adalah lower high. Lalu dia menciptakan higher high. Dan dia turun dengan agresif, berpotensi menciptakan higher low. Namun, untuk saat ini, kalau kamu lihat internalnya, kita bisa mengatakan bahwa ya, ini valid sebagai lower low, gitu. Artinya, selling pressure-nya masih ada. Ya, lebih kurang di sini. Ya, lihat line chart sama body to body-nya kayak gitu. Kalau lihat buntut ke buntut juga sama, dia create lower low gitu. Artinya ada potensi dia belum beres urusannya. Namun kalau teman-teman pemanfaatannya untuk day trading karena kita lagi dapat sentimen, saya pikir kamu bisa ngelirik nih internal structure-nya gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan untuk kamu masuk atau cari entry ideal untuk trading jangka pendek. Ya, but for now guys ya, ini kalau pandangan saya pribadi ya, seandainya kamu mempertimbangkan, Vin, gue tapi seneng banget nih sama koin AI16Z gitu ya. Well, I believe area ini cukup baik gitu, menawarkan kamu opportunity yang cukup ideal ya. Dalam konteks risk to reward, resiko kamu nggak terlalu besar gitu ya, dalam artian ini gimana ya. Sebentar teman-teman. Nah, tak geser dulu kayak gini, baru kita naikin. Nah, gini ya. Dalam artian risk to reward kamu masih terukur gitu. Kamu bisa tahu ya di mana titik terendah dia sepanjang tahun 2025. Ya di sini kan. Ya kan? Ya, andaikan dia break dari sana, ya harus pertimbangan cut loss gitu. Artinya risk kamu terukur mungkin sekitar 25%-an. Ya. Maka diatur size-nya dari total portofolio. Misalnya dari 100 juta, aku cuma mau rugi 2,5 juta, Vin, gitu kan. Ya udah 25% dari 2,5 juta, 25% itu berapa ya? 10 juta. Berarti kamu cuma boleh invest atau ngebeli 10 juta di sana. By the time dia turun lewat dari 25%, kamu harus berani cut loss gitu. Minimizing resiko kamu. Jadi total portofolio 100 juta, 10 juta beli AI16Z. Tapi kalau dia lewat 25%, gua cut. Artinya resiko aku 2,5 juta dari 100 juta rupiah. Keseluruhan portofolio kamu alokasinya kayak gitu. Tapi kalau berhasil gimana, Vin? Ya katakanlah ada peluang untuk dia naik 100%, sekian persen, dan bla bla bla. That's your return gitu. Tapi sekali lagi, siap nggak dengan resikonya? Itu dulu ya sebelum kamu decide untuk membeli atau bertransaksi. Ya, but for now AI16Z secara risk to reward bagus, kamu dapat area discount, othersnya juga dalam keadaan terdiskount, so yeah, why not gitu ya. Itu kalau pandangan saya teman-teman. Tapi ini bukan ajakan membeli ya. Harap diingat, saya menjelaskan secara konsep dagang kayak gimana. Kira-kira begitu. Oke. And the last one ya, ini adalah Mantra ya, salah satu token favoritonya di SAG recently. Karena kita dapat profit lumayan banyak teman-teman sekalian ya. Beberapa kali kita dapat big moves-nya di Mantra. Dan setelah big moves ini pun tetap ada orang yang bertanya, gimana prospeknya Mantra? Well, guys, let me remind you ya, ini sebagai contoh bahwa Anda ketika melihat koin sudah naik sebegitu kencangnya, tolong jangan FOMO. Ya, jangan ngulangin kejadian Mudeng, Hippo, PP, XRP ya dan lain sebagainya. There's so many coin teman-teman sekalian yang nawarin kamu opportunity lebih baik gitu. For example ya, ini sesama koin-koin RWA, Real World Asset, SNX. Well, di mana SNX? SNX di bawah, ya. Gila nggak? Dari harga tertingginya $28, sekarang $0,9. Bisa lebih rendah nggak? Ya obviously bisa. Selama dia nggak dapat momentum, nggak dapat money flow, and bla bla bla, ya bisa teman-teman sekalian. But considering daripada kamu membeli Mantra yang udah di ujung dunia teman-teman sekalian ya, di ujung kutub utara, ya sebaiknya jangan gitu. Itu sih sedikit message dari saya gitu ya. Tapi saya mungkin ngebahasnya begini ya. Saya anggap kalian itu udah punya barang. Oke? Artinya teman-teman lagi bertanya, Vin, gue punya barang,
kapan kira-kira gue enaknya mulai take profit, kan begitu ya, atau di level berapa atau di range berapa. Ada dua type teman-teman sekalian cara kamu bisa menentukan take profitnya kamu gitu. First of all, kita bisa lihat ya secara Elliott Wave Theory dulu dari perspektif time frame besar seperti weekly. Menurut kalian kelihatannya kayak gimana ini ya? Jujur saya kurang data teman-teman sekalian, karena kita lihat ya pergerakan ini hanya seperti tiang panjang hijau kenceng banget naik ke atas dan sampai sekarang pun masih berjalan gitu. Maka sebetulnya kalau in terms of area saya kurang begitu merasa bahwa ini tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan segi timing, Anda bisa mengekspektasi seandainya mantra mendapati closing dalam keadaan bearish engulfing on the weekly perspective, itu bisa jadi sign adanya potensi koreksi lanjutan. Maka nggak ada salahnya kalau saya akan trim down position saya. Saya akan mulai profit taking sebagian dan ya saya akan kurangin exposure saya terhadap mantra. Ya, saya akan start profit taking, apalagi kalau udah 200-300% gitu ya dari harga saya ngebeli. Karena kamu beli di harga $1,3 pun, ini kamu udah naik 400%. So it's a very very good profit and you should take some profit dari situ. Jangan berharap kamu ketemu titik puncaknya, dan kalau kamu udah jual, jangan berharap kamu beli karena kamu ya berpikir dia masih bisa naik gitu. Ini adalah pola pikir yang salah, seperti kata Kyung-Ju tadi. Ya, buying when prices rise atau beli saat harganya naik dan jual saat dia turun adalah worst investment strategy. Akan tetapi ya kita juga mengerti ya kan, artinya kita pengen maximize our profit gitu kan. Maka ada satu fitur yang kamu bisa pakai, indikator lah, gampang. Exponential moving average 21.34. That's it, yang kalian tambahin ke chart kalian dan kalian lihat dia break di bawah EMA 21. Oke, that's a warning sign. Itu pertama. Yang kedua, perhatiin struktur harga gimana gitu. So far, yang kamu bisa lihat struktur harga pada mantra, dilihat dari time frame 4 jam, apa yang kita lihat? Well, we are now witnessing atau melihat adanya potential lower low for the first time, right? Setelah harga rally, ada potential lower low, yang artinya dia bisa koreksi dulu nih dalam jangka waktu pendek gitu. Nah, dari sini, oke, ada dua sign, yang weekly-nya kelihatan kayak gitu, yang kedua kita ngelihat dari struktur, ada potensi dia turun. Oke, saya profit taking dulu lah, 30%, 50%, kurangin exposure, and then preparing for either kamu buyback, kalau kamu masih punya conviction di sini, dengan catatan penawarannya harus bagus. Contoh ya, kita bisa lihat di sini, ini penawaran yang bagus kalau kamu dapat harga di sini. Tuh, ya, stop loss di mana? Di bawah low. That's it. Ya, lewat dari level itu, oke, gue cut, cabut dulu, kabur dulu, cari peluang lagi nanti, atau cari alternatif koin yang sekiranya secara naratif sama tapi belum kelihatan pergerakan yang impulsif atau signifikan. For example, misalnya kompetitornya yang secara exposure dari institusinya ada tapi money flow-nya belum kebagian. Dan bahkan sekarang nawarin kamu good discount di 62% dari the most recent rally-nya. That's a good deal. Ya, itu kira-kira teman-teman penjelasan yang saya bisa kasih seputar mantra. Jadi ya saya harap teman-teman bisa mengerti. Jangan FOMO, jangan beli waktu lagi di puncak. Belilah pada saat kamu dikasih yang namanya discount. Itu pertimbangannya gitu ya. So update dari saya itu. Thank you very much guys for watching. And I'll see you guys again in the next update. God bless to everyone. Cheers. Bye-bye guys.